Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh energi untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bayangkan sejenak suasana makan siang di rumah. Nasi hangat baru saja diangkat dari rice cooker. Lauk pauk sudah tersaji di meja. Setelah makan, Bapak duduk bersandar di kursi kayu dekat jendela, berharap tubuh terasa lebih kuat dan segar. Tapi yang muncul justru rasa mengantuk, perut kembung, dan kepala sedikit berat. Ibu juga merasakan hal yang sama, tapi menganggap itu hal biasa, karena usia. Lalu kita diam saja, tidak banyak bertanya. Padahal tubuh kita sedang memberi sinyal, bukan karena nasi itu buruk. Justru sebaliknya, nasi bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Hanya saja, ada rahasia kecil di balik cara kita menyiapkannya. Dan di usia 60 tahun ke atas, langkah sederhana inilah yang bisa memberi dampak nyata. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hari ini kita tidak bicara soal obat. Kita juga tidak bicara soal pantangan yang membuat stres. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kembali satu hal sederhana yang selalu hadir di meja makan. Nasi. Kita akan bahas 5 rahasia ringan yang bisa mengubah cara tubuh Bapak menyerap nutrisi, menjaga gula darah tetap stabil, dan memberi tenaga sepanjang hari, tanpa perlu mengubah seluruh pola makan. Mari kita mulai perjalanan kecil ini bersama-sama. Karena setiap langkah kecil menuju sehat selalu dimulai dari sesuatu yang sangat dekat, dari sebutir nasi. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi para lansia di berbagai desa, dari lereng gunung sampai pinggir laut. Saya tidak hanya melihat hasil pemeriksaan laboratorium, tapi juga mendengar cerita-cerita di balik meja makan, tentang tubuh yang mulai lambat, napas yang cepat habis, tidur yang tak lagi nyenyak setelah makan nasi. Dari semua pengalaman itu, saya menyadari satu hal penting. Kadang kita terlalu fokus pada obat dan suplemen, tapi melupakan hal-hal yang paling dasar. Padahal, kesehatan di usia lanjut tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Seringkali, yang dibutuhkan hanyalah cara baru dalam melakukan kebiasaan lama. Dalam video ini, saya ingin berbagi 5 cara sederhana dalam menyiapkan nasi. Bukan teori rumit, bukan resep mahal, tapi langkah-langkah ringan yang bisa Bapak dan Ibu praktikkan di rumah. Hari ini juga, semuanya telah saya uji bersama banyak pasien lansia, dan hasilnya membuat saya semakin yakin. Nasi bukan musuh, asalkan kita tahu caranya. Mari kita lanjut ke bagian pertama. Sebelum saya jelaskan satu persatu, izinkan saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Seberapa sering dalam seminggu Bapak atau Ibu makan nasi? Mungkin jawabannya setiap hari. Tapi apakah pernah merasa perut terasa penuh, sedikit sesak napas, atau mengantuk berat setelah makan? Apakah itu dianggap wajar karena usia? Di ruang praktik saya, banyak lansia datang dengan keluhan seperti itu. Tapi yang menarik, setelah mereka memperbaiki cara menyiapkan nasi, bukan mengurangi jumlahnya. Banyak yang melaporkan tubuh terasa lebih ringan dan energi tidak cepat turun. Ini bukan tentang menghindari nasi, tapi tentang berdamai dengannya. Saya percaya bahwa setiap keluarga memiliki cerita tersendiri soal nasi. Bapak mungkin punya cara khusus memasaknya sejak muda. Ibu mungkin punya kenangan tentang aroma nasi dari dapur orang tua dulu. Ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Apakah pernah mencoba cara baru dalam memasak nasi atau masih ragu? Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol langganan agar tidak tertinggal tips-tips ringan lainnya. Sekarang, mari kita mulai dengan rahasia pertama. Cara paling sederhana, tapi sering diabaikan. Merendam nasi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kembali ke dapur, ke kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele, mencuci beras sebelum dimasak. Kebanyakan dari kita hanya mencuci sampai airnya jernih, lalu langsung memasaknya. Tapi ternyata, ada satu langkah tambahan yang bisa membuat nasi jauh lebih ramah bagi tubuh, terutama di usia lanjut, yaitu merendam nasi sebelum dimasak. Mengapa ini penting? Di balik butiran beras, baik putih, merah, maupun coklat, terdapat lapisan luar yang menyimpan zat alami bernama asam fitat. Zat ini sebenarnya bukan racun, tapi bisa menjadi penghalang bagi tubuh dalam menyerap mineral penting seperti kalsium, seng, dan zat besi. Bagi orang usia lanjut, kebutuhan akan mineral ini sangat tinggi untuk menjaga tulang tetap kuat, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah kelelahan. Kalau tubuh kekurangan zat besi, misalnya, Bapak bisa merasa lemas meski sudah cukup makan. Kalau kalsium sulit diserap, tulang bisa rapuh tanpa gejala awal. Jadi meskipun makanan kita bergizi, kalau cara menyiapkannya salah, manfaatnya tidak sepenuhnya masuk ke tubuh. Saya pernah mengikuti pelatihan khusus tentang gizi lansia di Balai Litbang Kesehatan. Di sana dijelaskan,
Proses perendaman nasi selama 30-60 menit dapat mengurangi kadar asam fitat secara signifikan, bahkan hingga 50%. Perendaman ini juga membantu memecah senyawa sulit cerna, sehingga tubuh lebih mudah menyerap zat gizi dari nasi dan lauk pauk yang menyertainya. Saya teringat Ibu Masri, seorang wanita 69 tahun dari daerah pinggiran Blora. Ia sering merasa kembung dan tidak nyaman setiap selesai makan, padahal ia tidak makan banyak dan menunya tergolong ringan. Setelah saya sarankan mencoba merendam nasi sebelum memasak, ia mulai melakukannya setiap pagi. Dalam waktu 2 minggu, keluhan perutnya membaik. Bahkan ia berkata, "Saya baru sadar, nasi yang sama bisa terasa lebih ringan di perut." Bagaimana cara melakukannya? Setelah beras dicuci bersih, rendam dalam air hangat selama 30 hingga 60 menit. Air hangat akan membantu melembutkan lapisan luar beras dan mempercepat proses pemecahan senyawa penghambat. Jangan merendam lebih dari 3 jam, terutama saat cuaca panas. Hal ini bisa memicu pertumbuhan bakteri dan membuat nasi cepat basi. Setelah direndam, buang air rendaman, tiriskan, dan masak seperti biasa. Hasilnya, nasi lebih lembut, lebih mudah dicerna, dan tidak menyebabkan rasa begah setelah makan. Ini sangat bermanfaat bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah pencernaan ringan, mudah kembung, atau perut terasa penuh. Yang menarik, banyak pasien saya yang awalnya skeptis, kemudian merasa puas setelah mencobanya. Mereka bilang nasi terasa tidak hanya lebih enak, tetapi juga membuat tubuh tidak cepat lemas. Merendam nasi bukan hal baru. Ini sudah dilakukan oleh banyak budaya sejak dulu. Tapi di zaman sekarang yang serba cepat, kita sering lupa bahwa tubuh kita, terutama di usia lanjut, butuh waktu untuk menyerap kebaikan dari makanan. Jadi, jika bapak atau ibu belum pernah mencoba, mulailah hari ini. Tambahkan waktu sedikit sebelum memasak, dan rasakan bedanya. Dan kalau sudah pernah melakukannya, ceritakan hasilnya di komentar. Karena bisa jadi, pengalaman bapak atau ibu menjadi inspirasi bagi orang lain. Sekarang kita lanjut ke rahasia kedua, yang mungkin terdengar aneh, tapi sudah terbukti memberi manfaat besar bagi gula darah. Banyak orang tua yang datang ke praktik saya dengan keluhan yang hampir sama. Makan nasi sedikit saja dok, tapi kok habis itu langsung lemas, ngantuk, bahkan kadang pusing. Saya tidak langsung menyarankan mereka mengurangi nasi, karena tubuh kita, terutama di usia lanjut, masih membutuhkan energi dari karbohidrat. Yang saya tanyakan adalah, bagaimana cara bapak memasaknya? Apakah pernah mencoba menambahkan cuka alami ke dalam air rebusan nasi? Biasanya mereka akan mengerutkan dahi. Heran, cuka di nasi? Ternyata cuka, khususnya cuka apel yang difermentasi secara alami, mengandung asam asetat, senyawa yang membantu memperlambat proses pemecahan karbohidrat dalam tubuh. Artinya, aliran gula ke dalam darah jadi lebih lambat, tidak langsung melonjak seperti biasanya. Ini bukan sekadar teori. Saat mengikuti pelatihan gizi klinik di Jakarta, saya membaca hasil penelitian dari tim ahli Universitas Indonesia. Mereka membuktikan bahwa menambahkan 1 sendok makan cuka apel ke dalam air rebusan nasi bisa menurunkan indeks glikemik nasi hingga 30%. Efeknya, nasi tetap mengenyangkan, tapi tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrem. Saya masih ingat Pak Barno, 66 tahun, pensiunan guru yang sedang dalam fase pradiabetes. Beliau sudah mencoba berbagai cara, mengurangi porsi makan, lebih sering jalan kaki. Tapi setiap habis makan siang, rasa ngantuk tetap datang. Setelah beliau mencoba trik ini, menambahkan cuka apel murni ke air yang digunakan, perubahan terjadi perlahan. Dalam 2 bulan, beliau merasa lebih segar setelah makan, bahkan bisa membaca buku tanpa harus tidur siang. Tentu saja, tidak semua cuka cocok. Cuka yang digunakan haruslah cuka alami, difermentasi, tanpa pewarna atau perasa tambahan. Hindari seperti cuka sintetis yang sering dipakai sebagai pengawet makanan, karena justru bisa mengiritasi lambung, terutama bagi yang sensitif. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Saat bapak atau ibu menyiapkan air untuk memasak nasi, baik di panci biasa atau rice cooker, cukup tambahkan 1 sendok makan cuka apel murni ke dalam airnya. Aduk sebentar agar tercampur, lalu masak seperti biasa. Jangan khawatir, nasi tidak akan terasa asam. Bahkan beberapa pasien saya justru bilang, rasanya jadi lebih bersih dan segar. Namun, jika lambung bapak atau ibu cenderung sensitif, mulailah dari setengah sendok makan dulu. Lihat bagaimana tubuh bereaksi selama seminggu.
Jika tubuh terasa baik-baik saja, Bapak dan Ibu bisa menaikkan jumlahnya secara perlahan menjadi 1 sendok penuh. Yang membuat saya senang, trik kecil ini tidak menuntut Bapak atau Ibu mengubah pola makan drastis. Nasi tetap bisa dimakan seperti biasa, tapi tubuh bekerja lebih efisien dalam memprosesnya. Bukan hanya lebih bertenaga, tapi juga lebih stabil dalam menjaga kadar gula darah. Kalau selama ini Bapak atau Ibu merasa lelah setelah makan nasi, mungkin inilah waktu untuk mencoba pendekatan baru. Dan jika sudah pernah melakukannya, saya sangat ingin mendengar ceritanya. Karena pengalaman nyata seringkali lebih meyakinkan daripada angka-angka. Mari kita lanjut ke rahasia ketiga. Kali ini, bukan soal rasa, bukan juga soal asam, tapi tentang cara sederhana mengubah nasi menjadi sumber serat yang membantu jantung dan sistem pencernaan. Coba bayangkan dapur di pagi hari. Di atas kompor, nasi sedang dimasak seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. 1 sendok kecil oatmeal ditaburkan ke dalam beras sebelum dimasak. Tidak banyak, tidak mengubah warna maupun aroma. Tapi dampaknya bisa dirasakan oleh jantung, gula darah, dan pencernaan, terutama bagi tubuh lansia. Mungkin Bapak atau Ibu bertanya, mengapa oatmeal? Bukankah itu makanan sarapan orang kota? Sebenarnya bukan soal gaya makan, tapi soal kandungan dalam oat itu sendiri. Oatmeal mengandung serat larut yang sangat bermanfaat bernama beta-glukan. Di dalam tubuh, serat ini bekerja seperti spons yang lembut, menyerap kolesterol jahat, memperlambat pencernaan karbohidrat, dan membantu menjaga kestabilan gula darah setelah makan. Dalam salah satu sesi pelatihan di puskesmas tempat saya praktik, kami membahas studi dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa konsumsi serat beta-glukan dapat menurunkan kadar kolesterol LDL hingga 10% dan memperbaiki respons insulin pada lansia. Yang menarik, jumlahnya tidak perlu banyak. Sedikit saja, asal rutin, sudah memberi efek nyata. Saya teringat Ibu Lilis, 73 tahun, yang datang dengan keluhan kolesterol tinggi dan kembung setelah makan. Ia khawatir jika harus mengganti seluruh pola makannya. Maka saya sarankan langkah ringan. Tambahkan 1 sendok teh oatmeal polos ke dalam nasi setiap hari. 2 bulan kemudian, hasil labnya membaik. Tapi yang paling penting, Ibu Lilis merasa lebih ringan, tidak mengantuk setelah makan, dan tidak lagi takut makan nasi. Lalu bagaimana caranya? Sangat sederhana. Setelah Bapak atau Ibu mencuci beras seperti biasa, ambil oatmeal polos, bukan oatmeal instan atau yang berperisa manis, dan campurkan 1 hingga 1,5 sendok teh ke dalam takaran beras 1 cangkir, sekitar 150 gram. Aduk rata, lalu masak seperti biasa. Oat akan menyatu dengan nasi, teksturnya lebih lembut dan agak lebih padat, tapi tidak mengubah rasa secara drastis. Sebagian pasien saya bahkan mengatakan nasi jadi lebih mengenyangkan dan tidak cepat lapar lagi di sore hari. Namun perlu diingat, semakin tua usia, sistem pencernaan kita tidak sekuat dulu. Jadi, meskipun serat sangat penting, terlalu banyak dalam satu waktu justru bisa membuat perut terasa penuh atau bergas. Itulah mengapa penting untuk mulai dari jumlah kecil dan memperhatikan reaksi tubuh. Dan satu hal penting lainnya, jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat masalah ginjal, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menambah asupan serat dari biji-bijian. Karena setiap tubuh memiliki kondisi unik yang perlu diperhatikan dengan bijak. Mencampur sedikit oatmeal ke dalam nasi mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Tapi jika bisa memberikan perlindungan untuk jantung, menstabilkan gula darah, dan memperbaiki rasa nyaman setelah makan, mengapa tidak dicoba? Kita sudah bicara soal asam dan serat. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang hangat dan penuh warna. Bumbu dapur yang sering kita lihat tapi jarang kita manfaatkan sepenuhnya. Kunyit. Saya sering mengingat masa kecil saya di rumah nenek. Setiap kali ada acara keluarga, nenek saya selalu memasak nasi kuning. Warnanya cerah, aromanya harum, dan rasanya menggugah selera. Dulu saya mengira itu hanya soal tradisi atau tampilan. Dan siapa sangka ada kekuatan tersembunyi di balik warna kuning tersebut, yaitu kunyit. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin. Senyawa inilah yang bertanggung jawab atas warna kuning dan manfaat kesehatan luar biasa. Salah satu yang paling penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang berusia di atas 60 tahun, adalah kemampuannya dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh menjadi lebih peka dalam mengenali dan menggunakan insulin untuk memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Di usia lanjut, banyak orang mengalami yang disebut resistensi insulin. Ini seperti kunci yang sudah tumpul, tidak bisa membuka pintu sel lagi dengan baik.
Akibatnya, gula darah tetap tinggi, tubuh mudah lelah, berat badan sulit turun, dan risiko komplikasi meningkat. Dalam pelatihan yang saya ikuti di Pusat Pengembangan Tanaman Obat, para peneliti memaparkan hasil uji coba terhadap konsumsi kurkumin rutin. Hasilnya cukup mengejutkan. Resistensi insulin dapat menurun hingga 20% hanya dalam waktu 6 minggu. Itu setara dengan efek beberapa obat ringan untuk diabetes, tapi diperoleh dari bahan dapur yang sudah kita kenal sejak lama. Salah satu pasien saya, Pak Darmo, usia 67 tahun, sudah bertahun-tahun minum obat untuk diabetes tipe 2. Namun setiap kali cek rutin, hasilnya tetap fluktuatif. Ia tidak ingin menambah dosis obat, jadi saya menyarankan langkah ringan. Taburkan sedikit kunyit murni ke atas nasi hangat setiap hari. Tidak perlu membuat jamu pahit, cukup sejumput kecil saja. Pak Darmo mengikuti saran itu dengan disiplin. Setelah 3 bulan, hasil gula darah puasanya jauh lebih stabil. Tapi yang lebih menyenangkan, ia bilang tubuhnya terasa lebih ringan, sendi tidak kaku seperti biasanya, dan ia bisa kembali berjalan pagi tanpa cepat lelah. Kalau bapak atau ibu ingin mencoba, caranya sangat mudah. Setelah nasi matang dan masih hangat, taburkan 1-2 cubitan kecil bubuk kunyit murni di atasnya. Aduk perlahan agar tercampur rata. Kehangatan nasi akan membantu melepaskan aroma alami kunyit dan membuat rasanya menyatu tanpa terlalu kuat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan bubuk kunyit murni, bukan bubuk kari. Karena bubuk kari seringkali mengandung campuran garam, lada, dan rempah-rempah lain yang berpotensi mengganggu lambung jika dikonsumsi setiap hari. Dan jika bapak atau ibu memiliki riwayat batu empedu atau sedang dalam pengobatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kunyit. Kunyit adalah hadiah dari alam. Ia bukan hanya memberi warna dan rasa, tapi juga bekerja mendalam, melindungi sel, mengurangi peradangan, dan mengatur gula darah. Dan semua itu bisa dimulai dari sepiring nasi hangat yang kita makan sehari-hari. Sekarang, mari kita lanjut ke rahasia kelima. Kali ini, kita tidak akan menambahkan apapun. Justru kita akan memanfaatkan waktu dengan membiarkan nasi dingin lebih dulu sebelum dimakan. Pernahkah bapak atau ibu menyimpan nasi sisa ke dalam kulkas dan memakannya kembali keesokan hari? Banyak yang menganggap itu hanya cara menghindari pemborosan. Tapi di balik kebiasaan ini, tersembunyi manfaat besar, khususnya bagi sistem pencernaan dan kestabilan gula darah. Saat nasi baru matang, karbohidrat di dalamnya berbentuk pati biasa. Bentuk ini mudah dicerna dan cepat diubah menjadi gula dalam darah. Inilah alasan mengapa nasi segar sering menyebabkan lonjakan gula darah, terutama pada lansia yang lebih sensitif terhadap perubahan kadar glukosa. Namun, saat nasi dibiarkan dingin selama beberapa jam, terutama jika disimpan di kulkas, terjadi perubahan struktur pada pati tersebut. Sebagian dari pati itu berubah menjadi yang disebut pati resisten. Sesuai namanya, jenis pati ini tidak dicerna di usus halus. Sebaliknya, ia melanjutkan perjalanan hingga ke usus besar, di mana ia menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di saluran cerna. Bakteri baik ini tidak sekadar membantu pencernaan, tapi juga berperan dalam menjaga sistem imun, mengurangi peradangan, dan bahkan memengaruhi suasana hati. Dalam pelatihan kesehatan lansia yang saya ikuti di Yogyakarta, dijelaskan bahwa konsumsi pati resisten dengan teratur bisa membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dan menurunkan risiko konstipasi yang sering terjadi pada lansia. Saya teringat Pak Mulyono, usia 70 tahun, yang selama bertahun-tahun mengalami gangguan pencernaan. Ia sering merasa perut begah, sulit buang air besar, dan mudah gelisah setelah makan. Setelah berdiskusi, saya menyarankan satu perubahan kecil. Simpan sebagian nasi di kulkas, lalu hangatkan kembali keesokan harinya. Dalam waktu 3 minggu, ia kembali ke praktik saya dan tersenyum sambil berkata, "Perut saya terasa jauh lebih lega sekarang, Dok. Saya tidak perlu obat pencahar lagi." Cara melakukannya pun sangat mudah. Setelah nasi matang, biarkan terbuka di suhu ruangan selama 30 hingga 60 menit hingga benar-benar dingin. Setelah itu, simpan di kulkas dalam wadah tertutup. Keesokan harinya, hangatkan kembali seperlunya sebelum makan. Bisa dengan kukusan, microwave, atau penggorengan kering tanpa minyak. Jangan panaskan terlalu lama agar tekstur nasi tidak terlalu kering atau keras. Satu hal penting, jangan biarkan nasi yang sudah matang berada di suhu ruangan lebih dari 2 jam, terutama di cuaca panas, karena ini bisa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya. Jika tidak langsung dimakan, lebih baik simpan dalam kulkas dan habiskan dalam waktu 1 hingga 2 hari.
Dengan teknik sederhana ini, Bapak dan Ibu tidak perlu membeli bahan tambahan, tidak perlu mengubah menu harian, cukup mengatur ulang waktu penyajian. Dan hasilnya, pencernaan yang lebih lancar, perut terasa lebih ringan, dan gula darah lebih terkendali. Sekarang, mari kita bersama-sama menyatukan kelima rahasia tadi dan melihat betapa besar perubahan yang bisa terjadi hanya dari satu makanan yang selalu hadir di meja, nasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah menelusuri 5 kebiasaan kecil yang bisa mengubah cara tubuh merespons nasi, bukan sebagai penyebab masalah, melainkan sebagai bagian dari solusi. Bukan soal menghindari, tapi soal memperbaiki cara menyiapkannya. Mari kita ingat kembali. Merendam nasi sebelum dimasak membantu mengurangi asam fitat, sehingga tubuh lebih mudah menyerap mineral penting. Menambahkan sedikit cuka alami ke air masak nasi, membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga kadar gula darah lebih stabil. Mencampur oatmeal ke dalam beras memberi tambahan serat larut yang baik untuk kolesterol dan pencernaan. Menaburkan kunyit murni ke nasi hangat, bisa membantu kerja insulin dan mengurangi peradangan yang tersembunyi. Dan dengan membiarkan nasi dingin lalu menghangatkannya kembali, pati resisten inilah yang secara alami mendukung kesehatan usus jika kita tahu cara mengolahnya. Bapak dan Ibu tidak perlu langsung menerapkan semuanya sekaligus. Pilih satu langkah yang terasa paling mudah hari ini. Rasakan perubahannya dalam tubuh. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan dengan niat dan ketekunan. Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa setiap orang, tak peduli berapa usianya, berhak memiliki tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan hari-hari yang dijalani dengan lebih semangat. Dan seringkali, jalan menuju itu tidak perlu diawali dengan obat mahal atau diet yang menyiksa. Kadang cukup dimulai dari satu perubahan kecil di dapur sendiri. Saya mengerti, beberapa dari Bapak atau Ibu mungkin masih ragu. Apakah ini cocok untuk saya? Apakah tidak repot? Tapi izinkan saya mengatakan satu hal yang selalu saya sampaikan kepada pasien saya. Lebih baik mencoba perlahan daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Kalau Bapak atau Ibu merasa video ini bermanfaat, meskipun sedikit, silakan tekan tombol suka. Itu akan sangat membantu agar video seperti ini bisa menjangkau lebih banyak lansia lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Dan jika ingin terus mengikuti tips-tips ringan berbasis ilmu dan pengalaman, silakan berlangganan ke saluran ini. Kami akan selalu hadir setiap minggu dengan panduan yang sederhana, praktis, dan langsung bisa diterapkan di rumah. Saya juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk berbagi. Apakah dari 5 rahasia tadi, ada yang sudah pernah dicoba? Apakah ada perubahan yang dirasakan? Atau mungkin masih ada pertanyaan atau keraguan? Silakan tulis di kolom komentar. Setiap cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana kita memperlakukannya. Penuh perhatian, niat yang jelas, dan harapan untuk hidup yang lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat Bapak dan Ibu.